Selamat malam saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saudaraku yang kasih, kesempatan yang indah ini kalau kita boleh ada, kalau kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu satu kemurahan yang luar biasa bagi kita. Di mana Allah masih mau berbicara, Allah mau ingin menunjukkan betapa dahsyatnya mujizat Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di malam hari yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, satu hal yang luar biasa, bahwa firman-Mu yang selalu memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, urapi setiap pendengar kebenaran firman Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kalau saudara sudah temukan, akan saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 gayung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di tanah Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menyimak ayat ini, tentunya ada sesuatu hal yang sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Ada pelajaran-pelajaran yang harus kita perhatikan. Nah, saudaraku yang kasih, kalau kita lihat pada pertengahan pesta perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur. Kalau kita lihat di ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Nah, saudaraku yang kasih, inilah kenyataan yang sering kali kita hadapi, bahwa sesuatu yang telah kita siapkan, yang kita siapkan dengan begitu dengan perhitungan yang luar biasa, ternyata bisa mengalami satu kegagalan. Ya, tentunya kalau kita mengadakan pesta perkawinan, segala sesuatu pasti dihitung dengan baik sesama, jangan sampai gagal. Pada kenyataannya di Kana ini, saudaraku yang kasih, ada satu kegagalannya, itu apa? Kehabisan anggur. Dia mengalami kekurangan atau kehabisan anggur sehingga mereka harus mencari.
Pada adat istiadat orang sana dikatakan anggur yang bagus baru dikeluarin, anggur yang jelek belakangan. Tetapi ternyata di sini saudara kalau kita perhatikan masih menyimpan anggur yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah kenyataan kehidupan kita. Seringkali kita menghadapi hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Tetapi apa yang menjadi satu, katakan apa? Perlu kita pelajari. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk menghadapi kenyataan pahit dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya saudaraku yang kasih, bahwa kehidupan kita ini tidak selamanya akan manis. Tapi menghadapi satu kenyataan yang pahit. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Di dalam Injil Yohanes ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa belajar. Belajar apa? Yang pertama adalah belajar berdoa. Nah, kalau kita sering berkata, ayo kita berdoa, orang seringkali malas. Ngapain? Berdoa. Ternyata saudara, Alkitab menuliskan bahwa Maria datang menyampaikan masalah ini kepada Yesus itu melalui doa. Persoalan hidup kita. Kalau kita mau datang kepada Yesus, kita harus apa? Berdoa. Doa adalah satu ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Maria menyampaikan masalahnya kepada Tuhan. Maka ini pentingnya berdoa. Tapi seringkali kita tinggalkan doa. Entah, saya tidak tahu saudara berdoa atau tidak. Tapi yang jelas kita sebagai anak-anak Tuhan selalu berdoa. Doa bangun tidur, doa kita mau tidur atau berdoa kemanapun kita selalu pasti berdoa. Kenapa? Itu penting. Penting sekali. Kenapa? Ketika kita tidak berdoa atau tidak bergaul atau tidak berbicara dengan Tuhan, maka ketika kita menghadapi masalah, kita akan lari. Pada saat kita menghadapi masalah, yang pertama ialah kita harus lakukan apa? Berdoa. Berdoa saudara, tanpa doa kita tidak akan mampu. Coba kita lihat di dalam Amsal saudara. Kita mau lihat di dalam Amsal. Amsal 3, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Amsal 3 ayat yang 5 dan yang ke-6. Mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Amsal 3 ayat 5 dan 6 demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya saudara. Ternyata saudara, doa itu adalah apa? Percaya kepada Tuhan. Ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Seperti Maria mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, yaitu masalah yang dihadapinya. Kepada Tuhan. Jadi dia mengungkapkan masalahnya kepada Tuhan, saudara. Dan disitulah Tuhan akan memberikan satu jawaban. Mungkin dikatakan orang bilang, berdoa melulu. Berdoa, ya hanya doa yang kita bisa panjatkan kepada Tuhan. Masalah apapun yang kita hadapi, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu berseru kepada Tuhan. Kita bisa naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tanpa doa saudara, kita tidak akan mampu saudara
menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini. Karena apa? Berubah-ubah situasinya. Dengan kekuatan apa harus kita hadapinya? Kalau kita tanpa berdoa, kalau kita tanpa dekat kepada Tuhan. Karena doa adalah hubungan, komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan mampu. Persoalan demi persoalan itu semakin. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, persoalan demi persoalan bisa diselesaikan. Bisa selesaikan karena Tuhan campur tangan. Coba kita lihat di dalam Yesaya, saudara. Yesaya pasal 2, saudara. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22, saudara. Demikian. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Firman Tuhan jelas mengatakan jangan berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, maka yang timbul adalah kecewa. Manusia ada batasnya. Kita berharap kepada manusia bukan berharap mendapatkan sesuatu, tapi kita justru mendapatkan kekecewaan, kecewa yang sering kita hadapi. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka disitulah kita mendapatkan satu penghiburan. Penghiburan yang luar biasa, jawaban yang pasti. Seperti Maria datang menyampaikan masalah itu kepada Yesus. Tentang anggurnya habis. Masalah apa yang saudara hadapi saat ini? Utarakan isi hati saudara pada Tuhan. Sampaikan masalah itu kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup memberi jawaban yang pasti. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan terlalu berharap. Jangan begitu berharap kepada manusia. Katakan di dalam Yesaya, maka terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudaraku yang kasih. Yang pertama kita bisa mengambil yaitu pelajaran yang sangat bagus, yaitu dalam menghadapi kenyataan pahit dalam hidup kita adalah yang pertama adalah berdoa. Berdoa yang pertama. Tanpa doa kita tidak akan mampu. Mungkin saudara bisa menghubungi saya lewat telepon, bisa habis pulsanya, tapi kalau kita telepon sama Tuhan, berjam-jam tidak akan kehabisan pulsa. Karena Tuhan siap menunggu kita. Tuhan siap terbuka 24 jam. Ketika kita datang, kapanpun juga, kapan saudara mau datang, Tuhan siap menerima saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, jangan tinggalkan doa saudara. Apapun keadaan saudara, mari kita tetap berdoa. Berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan satu jawaban yang pasti. Bukan jawaban yang tidak pasti saudara. Karena saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pasti selalu berdoa. Oleh sebab itu saudara, mari kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-5, saudara. Kita mau lihat Ayub pasal 5 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, tetapi tentu aku akan mencari Allah. Waduh, luar biasa saudara. Ayub katakan, tetapi aku, katakan. Tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Luar biasa saudara. Bagaimana Ayub mengalami masalah. Dia datang kepada Tuhan mengadukan masalahnya. Ini loh Tuhan, aku menghadapi masalah. Satu contoh yang luar biasa. Ayub menghadapi masalah, dia mencari Tuhan. Aku akan tetap mencari Tuhan Allah dan mengadukan perkara. Masalah apa yang saudara hadapi saat ini? Mari datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih. Yang kedua saudara, apa yang saudara ada dari kita mengambil
pelajaran di dalam Injil Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana. Yang kedua, apa saudara? Coba perhatikan ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 2 ayat keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Apa saudara? Saatku belum tiba. Berarti Maria harus sabar. Nah, ini penyakitnya, kadang-kadang kita nggak mau sabar. Manusia ingin instan, segala cepat. Tapi Tuhan katakan waktunya belum tiba. Apa? Maria harus sabar. Jawaban Yesus pada Maria ialah bahwa waktunya belum tiba. Artinya Maria harus sabar menunggu. Kapan? Itu waktunya Tuhan. Kita tidak tahu. Waktunya Tuhan itu selalu indah. Seringkali kita tidak sabar menunggu dengan waktunya Tuhan. Seringkali kita lebih cepat, kita maunya cepat. Tapi kenyataannya apa? Malah bukan mendapatkan jawabannya. Nah, coba lihat. Waktunya Tuhan itu waktu yang bagaimana, saudara? Kita bisa melihat di dalam Pengkhotbah, ya. Pengkhotbah pasal 3. Ini jawabannya saudara. Pengkhotbah pasal 3. Ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang kita garis bawahi apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa Maria harus sabar? Karena Tuhan belum, katakan apa? Belum tiba. Kalau pada waktu tibanya, maka segala sesuatu indah. Coba kalau Maria tadi itu tidak sabar, air tidak akan menjadi anggur. Tapi Maria sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Indah pada waktunya. Haleluya saudara, inilah satu jawaban yang indah ketika kita menghadapi kenyataan pahit dalam hidup kita, saudara. Kalau kita mau datang pada Tuhan, yang pertama adalah apa? Berdoa. Yang kedua apa saudara? Kita harus sabar. Manusia seringkali tidak sabar. Kalau kadang-kadang kita tanya kapan? Ya tunggu waktunya Tuhan. Yang penting kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Seringkali kita tidak sabar. Akhirnya apa? Kalau kita tidak sabar mengambil satu jalan yang pintas. Sehingga terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Sehingga semuanya jadi berantakan. Nah kalau kita lihat di dalam Yesaya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Bagi orang-orang yang menantikan Tuhan, artinya orang yang sabar saudara, ya akan mendapat kekuatan yang baru. Yesaya pasal 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan apa saudara? Baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya saudara. Orang yang sabar adalah orang yang tahu waktunya Tuhan. Katakan orang yang sabar menanti-nantikan Tuhan tidak menjadi lemah. Tetapi dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah ini yang perlu kita pelajari, yang kita ambil hikmatnya. Ya, yang ketiga saudara, apa saudara? Yaitu taat.
Nah, orang untuk taat ini susah ya. Coba kita lihat kembali ke dalam Yohanes pasal ayat 5. Yohanes pasal 2 ayat 5. Katakan apa? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, seringkali kita tidak mau taat kepada Tuhan. Maria mengatakan kepada pelayan-pelayannya supaya apa? Apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan Yesus, lakukan. Apapun yang dikatakan Yesus, lakukan. Menggambarkan apa? Betapa pentingnya ketaatan itu dalam hidup kita. Walaupun mungkin perintahnya kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi itu yang akan mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu saudara, 3 hal ini perlu kita perhatikan. Pelajaran dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 adalah yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah kita harus sabar. Yang ketiga adalah kita harus taat. Taat kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini firman-Mu yang begitu memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Engkau yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa dalam kehidupan kami selalu kami menghadapi kepahitan-kepahitan, persoalan permasalahan yang harus kami hadapi. Tetapi pada malam hari ini Tuhan memberikan satu jawaban yang luar biasa. Kami berdoa kepada setiap sidang jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengalami dalam persoalan hidup, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan memberikan satu jawaban sehingga mereka boleh mengalami pembaruan, mereka mengalami pemulihan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kami juga berdoa pada waktunya dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.